Melalui teknologi AI, tracking tetap bisa dilacak nomor baru. Artinya perusahaan masih bisa melacak debetur meski yang bersangkutan sengaja untuk tak membayar hutang dan menghindari dengan modus-modus tadi. Selain itu, ia mengatakan ada juga modus galbay lain dengan memancing emosi debt collector sehingga para penagih melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan penagihan hutang pinjol dari OJK. Dengan begitu, para peminjam ini dapat menjadi korban keganasan lain berhenti membayar. Ya, nggak ada pilihan lain. Dia mau disuruh orang, mau tidak disuruh orang, keadaan yang memaksa dia, keadaan yang menyuruh dia untuk dia tidak mampu, duitnya nggak ada gitu loh. Ternyata buat teman-teman semuanya, pinjol tetap bisa melacak nomor baru Anda meskipun Anda sudah ganti nomor gitu loh. Itu yang disampaikan oleh bos Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Yang mana ya mungkin dia merasa geram juga ya, mungkin sudah kewalahan mereka menghadapi dengan komunitas-komunitas galbay yang ada. Tapi di sisi lain buat teman-teman semuanya, saya pengen luruskan hal-hal yang seperti ini karena saya perhatikan ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia itu hanya peduli dengan penyampaian yang dia dapat ya, bukan mencari fakta sebenarnya apa yang terjadi. Ya, harusnya kalau dia mencari fakta sebenarnya yang terjadi, hal-hal seperti ini tidak akan berpengaruh bagi mereka gitu. Hal yang harusnya mereka perbaiki adalah sistem dari pinjaman online tersebut. Galbay tidak akan terjadi kalau pinjol tidak secara vulgar ya mencairkan dana tersebut. Pinjol lebih wanti-wanti atau pinjol benar-benar melakukan analis yang tepat, menganalisa yang benar. Dalam hal ini, saya rasa komunitas galbay nggak ada artinya gitu. Kalau memang pinjolnya benar-benar ya menerapkan yang namanya aturan-aturan yang ada, mulai dari fintech data center sampai dipergunakan soal SLIK, sampai dipergunakan COJK, sampai dipergunakan satu orang cuma boleh minjam di 3 pinjam. Ya, komunitas galbay nggak ada artinya gitu loh kalau hal ini diterapkan. Tapi karena hal itu tidak diterapkan, pinjol begitu gampang untuk dijebol, pinjol begitu gampang untuk dipinjam, pinjol tidak mematuhi aturan yang ada, sehingga hal itu terjadi. Ya, oke. Yang mau kita bahas bukan soal komunitas galbay, terserahlah komunitas itu mau seperti apa, terserah. Yang penting teman-teman saya tidak ada yang terpengaruh dengan hal itu. Jangan mau menyerahkan data Anda untuk menjebol aplikasi-aplikasi yang katanya semi legal. Oke? Di sini yang saya agak tertarik teman-teman semuanya untuk mengangkat hal ini adalah tentang pelacakan nomor melalui teknologi AI. Tracking tetap bisa dilacak nomor barunya gitu. Jadi menurut dari Asosiasi Fintech Pendanaan, meskipun Anda mengganti nomor itu beberapa kali, tetap aja melalui AI ini itu bisa dilakukan gitu loh, bisa dilacak lagi dan nomor Anda bisa ditemukan gitu loh ya. Jadi ini seakan-akan saya perhatikan di sini, saya coba bacain dulu lah ya beritanya ya. Di sini saya ambil potongannya aja dari Detik Kalimantan ya di sini ya. Melalui teknologi AI, tracking tetap bisa dilacak nomor barunya, jawab Ejik kepada Detikcom Senin 16 Juni 2025. Artinya perusahaan masih bisa melacak debetur meski yang bersangkutan sengaja untuk tak membayar hutang dan menghindari dengan modus-modus tadi. Selain itu, ia mengatakan ada juga modus galbay lain dengan memancing emosi debt collector sehingga para penagih melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan penagihan hutang pinjol dari OJK. Dengan begitu, para peminjam ini dapat menjadi korban keganasan penagih hutang. Ini kok kayak apa ya? Playing victim ya? Ya gitu loh. Dia pelaku tapi seakan jadi korban. Mereka pelakunya gitu loh, tapi kok malah mereka jadi korban di sini loh. Agak terkejut juga saya tadi ya. Selain itu, ia mengatakan ada juga modus galbay lain dengan memancing emosi debt collector. Sejak kapan nasabah mau memancing emosi debt collector? Yang memancing emosi debt collector itu rekaman-rekaman telepon yang mana si nasabah ini katanya sudah di backup. Ya, sudah di backup. Itulah yang viral-viral rekaman di YouTube. Kadang
yang si A dia menawarkan jasanya biar dia yang menghandle debt collector dan segala macam. Ya karena si A tidak merasa bersalah, ya si A dengan entengnya gitu loh menjawab begana begini segala macam. Tapi kalau dari si debetur memancing emosi debt collector itu nggak ada. Ya. Jadi kalau dibilang wah sengaja memancing emosi debt collector dengan segala, jangankan mau pancing emosi, tidak dipancing aja chatnya tidak dibalas sama sekali gitu loh. Itu makin menjadi-jadi gitu loh ya. Tapi ya sudahlah gitu. Oke. Selain itu ia mengatakan ada juga modus galbay lain dengan memancing emosi debt collector sehingga para penagih melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan penagihan utang pinjol dari OJK. Dengan begitu para peminjam ini dapat menjadi korban keganasan penagih hutang. Ya jelas mereka jadi korban dong. Ya kan? Memang mereka ganas semuanya. Mereka diajarkan untuk keras kok. Karena mereka kan tidak bertatap muka langsung. Salah satu mengajak masyarakat untuk tidak membayar dengan melakukan ganti nomor, memblokir nomor telepon para tenaga penagih, menolak untuk ditelepon, memancing emosi para penagih untuk melakukan kata-kata kasar dan lain jelasnya. Oke. Jadi di sini dulu ya. Orang tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada penyebabnya. Ya, ini untuk bos Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Selama ini nomor telepon itu yang seharusnya penghubung ketika jarak jauh untuk menanyakan apa yang sedang terjadi, untuk mengkonfirmasi apa yang sebenarnya, ini malah disalahgunakan. Kenapa disalahgunakan? Ketika debt collector sudah menelpon dengan yang bersangkutan, caci maki keluar. Ya, bahasa-bahasa binatang keluar. Oke. Ini saya agak susah juga ya ngomong ini ya. Kayak mana kita mau ngomong ini gitu loh. Sementara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia CEO-nya sendiri dari Dana Rupiah. Dana Rupiah adalah pinjol legal gitu loh. Jadi agak sulit gitu loh. Sebenarnya dalam hal ini harus ada tim yang benar-benar independen atau sebuah lembaga yang independen. Yang benar-benar bisa mengawasi dua lembaga ini gitu loh. Ya walaupun mereka bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan, tapi kepercayaan kita tentang hal itu ya agak menipis. Apalagi bos AFPI, CEO dari pinjol legal. Ya apapun konteksnya, ya kepercayaan kita akan berkurang dong. Iya gak sih? Ya jadi kalau dibilangin kita sengaja mengganti nomor untuk menghindarkan penagihan, iya benar ya. Penagihan yang seperti apa? Penagihan yang mencaci maki, yang menghina, yang mengancam. Setelah kita dapat telepon, pemikiran kacau. Ya, WA yang dipergunakan harusnya untuk memberikan semangat, edukasi. Yo bu, dibayar aja bu. Nanti kalau tidak dibayar dendanya bertambah. Ini tidak. Ya, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kita memperluas penagihan. Jangan karena hutang tidak seberapa, semua kontakmu akan tahu. Wajar nggak mereka mengganti nomor? Ini mengganti nomor bukan berarti mereka lari dari tanggung jawab, tidak. Ya, ngapain mereka cuman mengganti nomor sementara KTP mereka ada sama pinjol kok? Mereka bisa didatangin kok. Ini hanya membatasi pemikiran mereka supaya tidak terhanyut dalam hal itu. Paham nggak Afi sih? Ya, Afi tidak menyelidiki dengan jelas. Karena dia hanya mengawasi dan mengatur soal pinjol, tidak mengatur apa yang terjadi pada masyarakat. Jadi mereka tidak begitu peduli. Pedulinya kapan? Kalau angka kerugian sudah terus meningkat. Tapi ketika ada keuntungan tidak pernah dirilis sama masyarakat. Berapa untung pinjol selama ini? Kalau hari ini API menyampaikan Anda percuma ganti nomor, hapus WA dan email, tapi ada aplikasi AI yang akan melakukan tracking. Ya dia ganti nomor kan bukan mau lari. Ngapain harus dilakukan tracking? Toh KTP dia ada, alamat mereka jelas, tinggal dikunjungi udah selesai kan perkaranya. Ngapain harus tracking dan segala macam melalui AI ini? Nggak penting juga hal-hal seperti itu gitu. Alamat mereka jelas, kunjungi aja, datangin aja. Ya nggak sih? Habis itu lagi di sini, oleh karena itu Ejik menyampaikan sengaja melakukan galbay hutang bukanlah solusi untuk menyelesaikan pinjaman yang diterima debetur. Sebab pada akhirnya hutang tersebut masih terus untuk dibayarkan kembali. Terlebih jika peminjaman tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan atau perusahaan fintech yang legal. Tidak ada yang sengaja untuk galbay.
Ya, mungkin di beberapa orang ya silahkan. Tapi atas dasar mereka ini, banyak yang menyatakan sudah tidak mampu. Ya, terutama mereka yang masuk pada saya. Ini benar-benar atas dasar keadaan yang sudah tidak memungkin lagi, tidak mampu lagi. Gali lubang sudah tidak terhitung berapa banyak lubang yang digali. Jual aset, mungkin asetnya sudah nggak ada untuk dijual. Gaji, ya sampai minus yang dia terima. Bahkan untuk makan aja nggak ada. Gitu. Mereka berada pada titik buntu. Ya, galian sudah tidak ada, aset nggak ada, gaji habis. Mau tidak mau, galbay adalah jalan yang paling tepat. Dia mau galbay atau tidak, keadaan dia menuntun dia untuk galbay. Duitnya nggak ada. Ya, jadi nggak ada dengan kata sengaja melakukan galbay, hutang bukanlah solusi untuk menyelesaikan. Mungkin di sebagian mungkin yang mereka berencana sejak awal meminjam untuk tidak membayar dengan mereka men-setting kontak-kontak yang ada. Ya, tapi di dalam subscriber saya ini itu tidak ada yang kontaknya seperti itu. Ya, mereka memberikan data normal, handphone mereka semuanya kontak-kontaknya asli, tapi keadaan yang memaksa mereka untuk tidak mampu lagi. Nggak ada pilihan lain selain berhenti membayar. Ya, nggak ada pilihan lain. Dia mau disuruh orang, mau tidak disuruh orang, keadaan yang memaksa dia, keadaan yang menyuruh dia untuk dia tidak mampu, duitnya nggak ada gitu loh. Ya, makanya saya bersyukur kemarin itu API menyampaikan ya kalau memang ada kendalanya kita akan tengahi hal itu gitu loh. Ya kan, API menyampaikan ada nomornya di 150505 ya. Habis itu ada juga ruangan pengaduan dan segala macam, dan makanya saya harapkan teman-teman semuanya kalau masih ada kendala atas dasar Anda tidak mampu bayar pinjol dan ada kendala dengan penagihan-penagihan yang tidak manusiawi lagi, mungkin Anda bisa arahkan ke nomor API yang katanya dia mau menjembatani. Coba semuanya kompak mengarah ke nomor API ya. Sampaikan keluh kesah Anda. Ingat, yang bisa Anda sampaikan di sana cuma pinjol legal. Pindar yang resmi, pindar yang tidak resmi jangan Anda sampaikan di sana karena sejak awal itu pasti Anda akan ditolak. Tapi pindar yang resmi. Ya, nanti kalau dia bilangin mana buktinya dan ini segala macam, oh berarti udah panjang. Berarti cerita yang mereka sampaikan di media sosial tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nomornya nanti saya taruh di sini. Ya, teman-teman bisa hubungi semuanya untuk konsultasi dan segala macam. Sampaikan aja apa yang terjadi sama Anda dan apa hari ini bukti-bukti yang mau Anda laporkan. Laporkan ke sana. Ya, biar kita melihat apa tanggapannya nanti gitu loh. Dan jangan lupa juga teman-teman semuanya, setelah Anda melapor, Anda mendapatkan jawaban dari API, Instagram saya masih ada di pojok sana. Coba di-share juga kepada saya ya. Habis itu lagi kami tetap melakukan penagihan karena apapun ceritanya yang namanya kredit atau pinjaman itu wajib dibayar. Gak bisa gratis kayak gitu. Ini kan bukan yayasan sosial tetapi harus dibayar. OJK juga sudah melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat bahwa pinjaman itu wajib dibayar. Iya pastinya wajib dibayar. Kalau nggak dibayar keuntungan nggak ada. Simpel-simpel aja gitu loh. Pinjam 10 jangan bisa dibalikin 10. Nggak bisa. Pinjam 10 balikinnya 13. Pinjam 13 balikinnya 17. Nggak ada cerita pinjam 10 balik 10. Nggak ada gitu loh. Makanya disampaikan iya wajib dibayar. Kalau nggak dibayar ya nggak bisa, rugi. Iya gak sih? Ya oke lah, kalau memang seperti itu konsepnya. Yang namanya hutang dari segi apapun wajib dibayar bagi yang mampu. Yang tidak mampu ini yang jadi masalah. Ya kan? Yang tidak mampu jadi masalah. Ini kesalahan ya, bukan semata karena dia ekonominya lemah aja, tidak. Ini kesalahan tidak terlepas dari si pinjol. Harusnya sebelum pemberian dana, harusnya kan dikaji dulu calon si nasabahnya. Ya. Dan habis itu di sini teman-teman semuanya, seperti judul video kita tadi, ya. Kalau misalnya mereka melakukan pelacakan melalui AI ini untuk menemukan nomor-nomor Anda yang baru, Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah terlalu takut gitu, ya. Kita mengganti nomor, ini bukan berarti kita kabur dari hutang, bukan berarti kita tidak mau bayar. Kita lebih menyelamatkan pemikiran kita, karena kita tahu sumber masalah di mana, ya. Sumber masalah kepanikan terjadi, pemicu kepanikan yang terjadi hari ini adalah karena Anda berkomunikasi via telepon, dicaci maki dan dihina. Ya, karena Anda membaca chat WhatsApp yang mengancam dan menekan. Karena Anda membaca email yang nuansanya nuansa hukum semuanya. Ya, ini penyebab kenapa orang memutus komunikasi. Ya, bukan ingin kabur, tidak, dia memutus komunikasi, lebih menyelamatkan pemikiran dia untuk sementara waktu supaya dia bisa bekerja dan berusaha.
Ya, kalau setiap hari kita dihantui dengan telepon, caci maki, email segala macam, otak panik, rezeki buntu, bekerja tidak fokus. Yang rugi siapa? Diri kita. Ya, ukuran kita makan nggak jadi makan, bisa terpenuhi kebutuhan nggak jadi, bisa menyelesaikan hutang tidak bisa. Makanya ambil keputusan, putus semua komunikasi yang terhubung. Ini mau kabur bang? Enggak, gimana kita mau kabur? Orang KTP kita ada kok. Data-data kita lengkap. Ya, kita mengambil keputusan ini karena setiap hari diteror melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Makanya ini keputusan yang terbaik yang kita ambil. Ya, kalau sekarang kita ditekan, wah Anda mau ganti nomor, mau apapun, dia bisa melakukan tracking, pelacakan, pencarian dan segala macam melalui aplikasi ini. Silahkan, orang nggak ada yang kabur. Orang lebih menghindarkan, jangan dicaci maki, jangan dihina. Biarkan kami tetap fokus berusaha untuk menyelesaikan ini semuanya. Benar gak teman-teman semuanya? Jadi jangan ada yang ketakutan ya, karena teman-teman kalau udah judul-judulnya seperti ini pasti, waduh gimana nih bang, ini beneran nih bang, dan segala macam. Jangan ada yang baper lagi, oke? Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas supportan dan dukungan Anda selalu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, untuk selalu disupport channel ini ya. Boleh di like, di share juga. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan makin luas lagi menjangkau dari teman-teman kita di luar sana. Dan saya yakin banget ya, orang yang bergabung di sini dengan mereka yang masih berkeliaran di luar tidak tahu arah kemana, itu jauh lebih banyak mereka yang berkeliaran di luar. Ya, nggak mungkin pinjol hanya menawarkan pinjaman sebanyak 700.000 sebanyak subscriber saya ini, nggak mungkin. Pasti jumlahnya jutaan. Orang Easycast aja di-download 222 juta kali kok. Ya nggak sih? Jadi kemana korbannya? Kemana korbannya? Di mana nasabahnya gitu loh ya kan? Pasti tidak semua nasabahnya yang mampu dong. Ya nggak sih? Nah, kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.